Nah, yang gimana ya? Gimana? Siswi di Lamongan dihamili pacarnya, lapor polisi didampingi suaminya. Dan itu adalah reaksi yang orang berikan pasti. Hah? Katanya lagi rame nih otot kuli versus otot gym. Ya kali otot kuli disamain sama otot anak gym, lawak. Nah gitu. Orang nangkepnya adalah mereka merendahkan pekerjaan kuli, yang mana pekerjaan kuli adalah pekerjaan yang tidak boleh direndahkan karena tanpa kuli, bangunan ini tempat dia nge-gym itu tidak ada gitu loh. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di konten permisuhan lainnya yang datang dari internet, di mana pembahasannya akan panjang sekali. Video ini gue yakin akan jadi berpart-part, 5 part mungkin. Selamat datang di KDS PBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Jangan lupa ngopi karena apa? Ngeliatin capres debat seru sekali. Terima kasih sudah mengklik video ini. By the way, gue mau mengingatkan di channel ini ada membership, dan di membership kadang kita ngelakuin atau streaming tentang hal-hal yang emang cuma membership doang yang boleh lihat, dan salah satunya adalah debat capres kemarin. Lu kalau tahu ya debat capres kemarin, ini klipnya. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita baca. Tapi kalau kita lagi-lagi Bang Gajar kayak ini gue ngeliatin orang berantem lagi nih. Berikan kesempatan begitu ya. Waduh. Karena dalam pertahanan Aduh, bisa aja Devil May Cry. ya, Anda tidak pantas bicara soal etik. Wow. Itu saja. mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Bagus. Makasih Pak Prabowo. Mendinginkan dua kawan saya. Mana pilihannya dari matra itu? Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Aduh. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak seru Anies. sekali. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga Aduh, calon seru presiden sekali. kita. Bapak dan Ibu sekalian, Men, gak menyesal men, gue live malam ini men, sumpah seru sekali. Sampai loncat bro, seseru itu, dan perdebatannya makin panjang kemana-mana. To be honest, gue gak terlalu suka ngebawa politik ke channel ini karena lu tahu buzzer dan lain sebagainya. Gue pernah ada masalah waktu itu juga. Urutannya adalah waktu itu debat terjadi, terus kelar debat tuh ada yang gak salaman di pihak satu. Katanya dicari mau salaman kagak ada, tapi di pihak sebelahnya dia dong harusnya yang salaman sama saya. Saya kan lebih tua gitu, tapi ternyata gitu-gitu. Perdebatannya seru sekali. Terus perkara ini nyerang personal atau tidak, masih ada yang memperdebatkan kayak, wah ini mah personal nih, nggak boleh dong debat kayak gitu. Tapi di sisi lain kayak, personal di mana? Ini kan tidak ada membongkar rahasia, ini cuma anggaran dan segala macam. Perdebatannya ramai sekali seperti yang lu tahu. Terus kayaknya salah satu yang paling dilihat orang adalah ini. Kan kemarin di debat dikatakan kalau paslon nomor 2 itu punya 340.000 hektar. Terus nggak lama keluar artikel dari Kompas. Beliau sendiri yang bilang bukan 340.000, tapi mendekati 500.000 gitu. Jadi lebih banyak ternyata ya. Cuman kayaknya sempat ada kalimat kalau misalkan tanahnya mau dipakai buat negara, saya siap gitu. Gitu. Perdebatan panjang sekali juga kayak orang Indonesia belum siap men sama debat-debat yang kencang-kencang kayak gitu, belum siap. Maksudnya debat di acara televisi itu pertama kali tahun 1960 antara John F. Kennedy sama Richard Nixon. Waktu itu Richard Nixon tuh kayak di atas angin gitu lah. Tapi karena debat tersebut, akhirnya John F. Kennedy yang berhasil mendapatkan suara mayoritas, dan itu bedanya tipis, selisihnya tipis sekali. Dan salah satu alasan kenapa John F. Kennedy waktu itu bisa menang adalah karena ya si debatnya ini ditaruh di TV, yang mana sebelum-sebelumnya tuh kayak kalau debat internal gitu, orang nggak boleh lihat. Tapi karena semenjak itu kayak 1960 terus ada debat lagi 1987 kalau gue nggak salah, sampai akhirnya ya kayak sekarang debat tuh ada di TV semua. Dan kalau lu ngelihat yang di Amerika, men, yang kemarin itu belum ada apa-apanya. Lu lihat keseruannya seperti apa? Let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Maksudnya kayak perdebatan itu bener-bener yang bener-bener disuruh diem loh. Shut up. I mean, Indonesia belum siap, men. Mungkin karena emang ya budayanya beda, kita budaya ketimuran, mereka barat, tapi kayak
cukup seru. Dan itu kan yang pengen dilihat sama orang gitu, kayak keributannya demikian gitu. Karena ini lagi berusaha menentukan yang mana yang paling baik buat ngurusin bangsa gitu. 370 sekian juta orang, men. Capres-cawapresnya cuma 6. Gue malah pengennya kayak gini tau, lebih rame. Biar ya udah lo teriak di atas panggung gitu. Mana kemarin ada yang sempat teriak bangsat, apa tuh? Lu tau gak sih kasusnya? Jadi ada ibu-ibu gitu. Gue gak tahu ibu-ibu ini siapa. Kemarin ada yang bilang kalau Doski caleg sih, tapi kayak masa lagi nonton debat tiba-tiba teriak bangsat, bacot gitu. Terus kayak hargailah ini KPU. Aneh bener orang. Ya oke lah, perkara capres-cawapres demikian lah. Nanti akan ada 3 debat lagi. Debat selanjutnya tanggal 21. Terus tanggal berapa ya? Pokoknya yang terakhir itu tanggal 4 Februari. Dan itu adalah debat yang paling gue tunggu, karena debatnya itu membahas tentang perkara hoax, tentang perkara internet-internetan. Seru sekali itu. Kenapa? Karena kayaknya semuanya ada sangkut pautnya sama keributan di sosial media. Wah, dengan buzzer, dengan ini, dengan itu. Seru sekali, kita tunggu. Tapi untuk sekarang, biar gue mulai dengan yang sederhana, yang ringan aja. Mulai udah berat tuh, pada kaget kan. Kita mulai dengan yang ringan aja. Ini sempat ada meme yang muter-muter keluar di internet. Terus orang mempertanyakan ini dengan kayak, hah? Gitu. Beritanya gini, siswi di Lamongan dihamili pacarnya, lapor polisi didampingi suaminya. Nah, yang gimana ya? Gimana? Siswi SMP di Lamongan dihamili pacarnya. Ia pun lapor polisi didampingi oleh suaminya. Dan itu adalah reaksi yang orang berikan pasti. Hah? Dengan gue baca headline aja udah kocak. Ini sebenarnya berita lama, beritanya tahun 2022. Gue inget karena waktu itu kayak sempat bikin videonya. Dan perkaranya itu ya udah aja gitu sebenarnya. Jadi pelajar SMP tersebut inisialnya PUT, 14 tahun. Dan orang yang dilaporin itu berinisial BAM, 18 tahun. Jadi kayak yang satunya SMP, yang satunya SMK. Atau lulusan SMK gitu, gue lupa. Awalnya PUT ini pacaran sama BAM waktu PUT kelas 2 SMP, BAM-nya kelas 3 SMK. Terus disuruh datang ke rumah, dia masuk ke kamar, dibujuk dan segala macamnya sampai akhirnya dijanjikan akan dinikahi. Tapi kata ceweknya, kira saya tidak bisa berbuat apa-apa hingga terjadi hubungan suami istri. Kejadiannya berulang sampai 10 kali. Sampai akhirnya PUT ini pun hamil. Nah, ketika kondisi hamil 6 bulan itu, ada laki-laki yang datang. Laki-lakinya ini adalah suaminya yang sekarang. Laki-lakinya ini datang terus kayak bilang kayak, ya udah saya aja yang bertanggung jawab, tidak apa-apa, semuanya akan aman. Biar nanti kita urus bayinya sama-sama, yang semacam itulah. Jadi kayak out of nowhere ada orang baik aja, gue nggak tahu, mungkin dia kenal, gue nggak tahu mantannya atau temennya atau gimana, nggak tahu. Tapi kayak dia dan keluarga menerima apa adanya. Jadilah dia sudah punya suami. Dan karena mungkin setelah itu dia atau si PUT ini akhirnya sadar, akhirnya si PUT ini pun melaporkan si BAM, pacarnya yang ngejanjiin bakal dinikahin itu, ditemani oleh sang suami tadi. Waktu ditanya kenapa ngelaporin sekarang, PUT ngaku baru menyadari dilecehkan karena BAM tidak mau bertanggung jawab. Dia juga harus menanggung malu dan beban mental karena kasusnya sudah menyebar dan diketahui masyarakat secara umum. Jadi kayak udah laporin. Dan ya, akhirnya dilaporkan. Gua nggak tahu nih kelanjutannya kayak apa, apakah di penjara atau gimana, nggak tahu. Tapi karena ini berita yang kalau kita denger ininya doang tuh aneh banget, headline-nya bagus, men. Siswi SMP dihamili pacarnya, lapor polisi didampingi suami. Kan orang jadi bertanya-tanya, apa yang terjadi ya? Gitu kan. Tadi dulu, gue tiba-tiba teringat salah satu hal yang sempat ada di pembahasan waktu demo RKUHP beberapa waktu lalu. Gue nggak tahu di KUHP lama ada atau tidak, tapi di RKUHP pasal 418 mengatur ancaman pidana selama 4 tahun bagi orang yang melakukan hubungan seks dengan wanita dan memberikan harapan palsu atau iming-iming akan dinikahi. Ada pasalnya, men. Ada. Kepikiran gak sih lu? Karena emang ini sudah menjadi masalah sepertinya. Jadi kayak PUT ini adalah korban-korban dari laki-laki gatel di luar sana yang hanya berjanji tapi tidak menepati janjinya. Jadi dibuatlah pasal tersebut karena mungkin yang membuat pasal adalah orang yang menjadi korban juga gitu.
Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 itu berapa ya? Denda kategori 3 itu 30 juta rupiah. Tuh, gitu ya. Kayak lagi gue nggak tahu di KUHP lama ada atau tidak. Sepertinya tidak ada. Jadi kayak kalau lu pengen memanfaatkan pasal ini ya, lu nunggu RKUHP diusut. Soalnya RKUHP kan waktu itu kagak jadi kan, gagal kan. Lucu banget. Aduh. Ini tuh sebenarnya perkara meme yang harusnya tuh nggak kita cari tahu lebih panjang sih, tapi kayak ya the more you know aja gitu. Kalau ada pasal demikian, ada kejadian demikian supaya lu nggak bingung gitu. SMP men, tolonglah ini kalau main jangan jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Lu deket sama orang tua lu gak? Ya maksudnya gini, kalau lu pengen memulai obrolan dengan orang tua lu kayak lagi buka HP gitu, pura-pura aja buka HP tuh kayak, ih, mah lihat, masa lapor polisi bareng suaminya, gitu. Terus kayak lu ngobrol gitu, nah, ya, ini, ya, biar sekali-kali lu ngobrol sama orang tua lu gitu, bawa itu kayak. Lalu gini, ada obrolan, perdebatan lebih tepatnya, di mana perdebatan ini lebih ke menyebalkan daripada lucu, soalnya akun TikTok yang bersangkutan tuh kayak emang memancing amarah orang-orang dan membuat perdebatannya jadi makin aneh. Jadi sempat ada perdebatan tentang otot kuli versus otot gym. Semuanya bermula dari akun TikTok ini. Akun TikTok ini bilang, katanya lagi rame nih otot kuli versus otot gym. Ya kali otot kuli disamain sama otot anak gym, lawak. Nah gitu. Orang nangkepnya adalah mereka merendahkan pekerjaan kuli, yang mana pekerjaan kuli adalah pekerjaan yang tidak boleh direndahkan karena tanpa kuli, bangunan ini tempat dia nge-gym itu tidak ada gitu loh. Jadi gini, perdebatan itu dimulai karena gua nggak tahu dia tersinggung atau gimana, tapi kayak mungkin ada orang di luar sana yang tiba-tiba bilang, ngapain pergi ke tempat gym, keluar duit mahal, mending jadi kuli, ototnya sama-sama jadi tapi malah dapet duit daripada ngeluarin duit gitu. Terus mungkin dia tersinggung dengan kayak yang, ya kali lu nyamain otot gue sama otot kuli gitu. Dan akhirnya ngalirlah perdebatan tersebut. Ini tuh dari Desember 5 men. Dan perdebatannya belum selesai bahkan sampai sekarang. Karena apa? Karena disiram mulu pakai minyak, api disiram pakai minyak yang meledak kemana-mana. Liatin tuh. Yang kuli sudah pasti kuat gym, yang gym belum tentu kuat nguli. Maksudnya ini dibawa terus gitu loh kayak. Tapi gue lebih percaya otot kuli lebih kuat daripada otot gym. Terus kayak dibales-balesin gitu komen-komennya. Ya. Sampai dipin loh. Berarti kan emang haus sekali akan Maksudnya ketika yang lu pin adalah perkara perdebatan aneh, ya artinya nggak ada yang lain yang bisa dipin dan ada ketersinggungannya kemudian dibakar-bakar terus gitu loh. Pemuja otot kuli mana suaranya nih, kuli kuat, yakin lu modal makan sembako lu bilang kuat, lawak loh. Jadi kan kesannya tuh kayak apa ya, merendahkan gitu loh. Dan debatnya banyak banget. Adera aja santuy. Dia bener-bener komen-komen orang dibalas-balesin sama dia loh, berantem gitu. Otot atau sama dengan binaraga itu juga tidak tepat karena jelas kuli akan kalah jauh dari kelengkapan dan ketebalan otot dibandingkan dengan binaraga. Di mana para fans kuli dia jelaskan. Cari nama banget mas, tahu aja. Ya elah. Adera loh yang jelas-jelas sangat. Adera kan pernah menang kontes itu kan, kontes apa yang gitu. Adera aja diem-diem aja. Ini kenapa sih orang-orang ini? Nggak, menurut lu lebih stand menurut lu lebih miliki otot kuli atau lah, masa gue nanyain itu sih jadi perdebatan baru lagi anjing bang.
Lagian untuk apa perdebatannya ada at the first place sih? Maksud gue kayak yang bisa nggak sih kayak sesuatunya tuh jalan berdampingan instead of lu merasa lebih baik daripada yang lain gitu loh, kayak tidak ada gunanya gitu. Lu nggak akan terlihat hebat dengan menjatuhkan pekerjaan orang. Apa sih? Nggak bisa garuk punggung. Oh iya, lu pernah ngeliat videonya? Jadi waktu itu gue nggak tahu di podcast apa di mana gitu. Terus punggungnya pernah ditempelin apa gitu. Terus pengen ngambil nggak bisa. Lu tau gak sih? Gak bisa garuk punggungnya di sini. Harus pakai digini atau dituin orang. Untuk yang cakar ayam gitu yang giri-giri. Nah. Ini perdebatan aneh banget sih. Harusnya ini sekelebat aja, lewat aja gitu. Tapi kayak harusnya tuh perdebatan ini cuma sesimpel, oh ya udah bro, mantap gitu kan, kayak selesai gitu. Maksudnya harga yang dibayar untuk masing-masing itu beda gitu. Kayak yang satu harus keluar uang katakanlah untuk menjaga masa ototnya, untuk gua nggak tahu kebugaran, gua nggak tahu gaya hidup, gua nggak tahu supaya dilihat cewek-cewek atau gimana. Maksudnya kayak tujuan orang ke gym tuh kan beda-beda kan. Tapi kayak harga yang harus dibayar sama kuli adalah ya kecapean, panas, supaya dapat duit. Jadi kayak harganya masih, ya udah, jangan merasa lebih tinggi antara satu dan yang lain gitu. Maksudnya in a way yang kayak bukan cuma anak gym jangan ngatain kuli, tapi juga kayak yang jangan ada yang bilang, lu ngapain nge-gym, mending nguli gitu. Ya nggak juga gitu. Jadi kayak jadinya marah-marah begini gitu. Emang nggak tahu kuli membangun negeri, buset, kuli dikasih extra jus 2 bungkus loh. Jadi itu pos ronda. Gue kasih tantangan, bisa ngejilat sikut gak lu? Lah gue aja kagak. Nggak bisa, gue juga nggak bisa. Perbedaannya apa aja? Otot kulit, otot anak gym beda harga. Ya, rata-rata gaji kuli bangunan secara nasional per hari 94.000. Kalau mereka kerja 20 hari dibayar sekitar hampir 2 juta. Di sini tuh kayak 150 buat connect tukangnya tuh kayak 175 atau 200 gitu sehari. Sedangkan anak gym harus keluar ratusan ribu, kayak bisa 200-300 ribu membership per bulan. Gue pernah membership gym terus kayak cuma datang sekali 2 kali karena capek gak. Otot kebutuhan versus otot gaya hidup. Otot kuli muncul karena kerja menyambung hidup. Para kuli tidak mencari otot, tidak berusaha membentuk badan biar bagus. Mereka melakukannya karena desakan kebutuhan sehari-hari. Orientasi kuli bukan otot, tapi nafkah. Betul. Otot anak gym ada karena mereka niat mencarinya. Datang ke tempat gym, keluar duit. Ketika otot kuli tercipta karena kebutuhan hidup, maka otot anak gym tercipta karena gaya hidup. Keduanya jelas berbeda. Dan jelas anak gym merasa tersinggung saat disamakan sama kuli. Kenapa tersinggung? Emang kuli pekerjaan rendahan? Enggak loh. Kagak ada kuli, lu tidur di mana bro? Kan nggak semua orang yang ototnya gede mau ngebangun rumah gitu kan, maksud gue. Karena kan intensi keduanya tuh beda. Maksudnya dari intensinya aja lu tuh beda. Mereka tahu apa yang mereka mau lakukan, mereka tahu bagian mana yang mau dibesarkan ototnya. Kalau kuli kan nggak tahu, nggak peduli, malah yang peduli gue adalah ini gue kerja cari duit, dapat duit makan gitu. Apa sih perdebatan aneh banget. Jadi intinya perdebatannya datang karena tadi kan anak gym tidak mau disamakan sama kayak kuli. Maksudnya in a way yang kayak kuli aja tanpa nge-gym ototnya bagus gitu. Terus mereka tersinggung dengan itu. Tapi ketersinggungan mereka menyinggung kuli-kuli dengan bilang kayak, ogah gue disamain sama kuli gitu. Perdebatan aneh banget itu. Mending kita jangan ngeliatin anak gym, jangan ngeliatin kuli, ngeliatin ini mas-mas ini siapa namanya? Kemarin di TikTok kayak lucu banget bro. Dia tuh kabur. Dan karena ada bapak dishub di depan, sepertinya tuh kayak berusaha ingin memberhentikan gitu. Tapi dia ngegas terus dan tiba-tiba baru ketahuan kalau bapaknya nyangkut di situ. Gua waktu ngeliat, wah kabur nih parah nih, pasti dikejar gitu. Waktu videonya ngarah ke depan ternyata loh ada bapak dishub di sana, kok bisa nyangkut?